sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rosita Baso Tarpbane, Kepala TK Yuliana 4 Maiforga. Kali ini saya ingin berbagi praktik baik saya dengan tema kolaborasi baik bersama meningkatkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Semoga praktik baik saya ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, orang tua, dan terkhusus bagi sekolah-sekolah lainnya. Anak usia dini adalah generasi penerus bangsa. Mereka perlu dididik dan dibina sejak dini agar tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, berakhlak mulia, dan memiliki kebiasaan positif. Sebagai satuan pendidikan yang berada di tengah masyarakat dengan tingkat kepedulian terhadap PAUD yang masih rendah, TK Yuliana 4 Maiforga berupaya memberikan kontribusi nyata melalui beberapa program dan strategi untuk meningkatkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kebiasaan itu meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Untuk mewujudkan hal ini, kami menyadari bahwa dibutuhkan kolaborasi yang baik antara sekolah dan orang tua, masyarakat. Tanpa kebersamaan, program sebaik apapun akan sulit berhasil. TK Yuliana 4 Maiforga terletak sekitar 70 km dari kota, tepatnya di Kampung Maiforga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Sekolah ini berada di lingkungan pedesaan, di mana sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan buruh kebun. Kondisi ekonomi masih sederhana dan kesadaran akan pentingnya pendidikan anak usia dini belum tinggi. Sebagian orang tua masih berpikir bahwa anak kecil belum perlu ke PAUD. Akibatnya kehadiran anak sering tidak menentu. Namun dalam segala keterbatasan itu, saya bersama para guru tidak menyerah. Kami berkomitmen mencari cara dan membangun kolaborasi dengan semua pihak untuk meningkatkan kebiasaan baik pada anak-anak. Langkah-langkah menghadapi tantangan. Pertama, membangun kesadaran bersama. Kami melakukan pendekatan personal kepada orang tua, baik lewat pertemuan di sekolah maupun kunjungan ke rumah. Kami berdialog menjelaskan pentingnya pendidikan dan pembiasaan karakter sejak dini. Tokoh masyarakat juga dilibatkan agar pesan pendidikan lebih mudah diterima. Kedua, menyusun program pembiasaan terpadu di sekolah. Kami mengintegrasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ke dalam kegiatan harian anak dengan cara yang menyenangkan. Anak-anak diajak bangun pagi dan datang tepat waktu, berdoa bersama, berolahraga lewat senam dan lagu, makan makanan bergizi, belajar dengan bahan lokal, serta bergotong royong, menjaga kebersihan sekolah. Ketiga, program sahabat lingkungan sekolah. Anak-anak diajak mencintai lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, menyiram bunga, dan membersihkan kelas bersama guru dan teman-teman. Keempat, keteladanan guru dan orang tua. Karena anak adalah peniru yang ulung, maka guru dan orang tua harus memberi contoh nyata. Datang tepat waktu, berpakaian rapi, tersenyum, sopan berbicara, dan menunjukkan kebiasaan positif di rumah maupun di sekolah. Dampak dari aksi. Pertama, dampak bagi anak-anak. Setelah sekitar 6 bulan pelaksanaan terlihat perubahan yang luar biasa. Anak-anak mulai datang pagi, mampu memimpin doa, rajin berolahraga, dan mulai memahami pentingnya makanan bergizi. Mereka lebih semangat belajar, tidak cepat bosan, lebih mandiri, dan sopan dalam berbicara. Beberapa orang tua juga melaporkan bahwa anak-anak mereka kini terbiasa tidur lebih awal di rumah. Kedua, dampak bagi guru dan kepala sekolah. Guru menjadi lebih sadar bahwa membentuk kebiasaan positif
membutuhkan kerjasama dengan orang tua dan keteladanan. Semangat anak yang meningkat membuat guru lebih kreatif menggunakan bahan lokal. Bagi kepala sekolah, suasana sekolah menjadi lebih hidup, hubungan antar warga sekolah lebih harmonis, dan komunikasi dengan orang tua semakin baik. Ketiga, dampak bagi orang tua dan masyarakat. Pola pikir orang tua berubah dari pasif menjadi aktif. Mereka mulai sering datang ke sekolah, bahkan berkomunikasi lewat media. Masyarakat pun mulai peduli terhadap lingkungan sekolah dan mendukung kegiatan anak-anak. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program ini berdampak positif, menumbuhkan kebiasaan baik pada anak, meningkatkan partisipasi orang tua, memperbaiki pola pikir masyarakat, dan memperkuat kolaborasi semua pihak. Keberhasilan ini terjadi karena kepala sekolah terlibat langsung, guru konsisten, orang tua dan masyarakat aktif, serta pemanfaatan sumber daya lokal secara kreatif. Namun tentu ada tantangan. Sebagian orang tua masih sulit hadir karena pekerjaan dan jarak, serta anak-anak butuh waktu menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru. Meski demikian, perubahan positif terus terlihat, bahkan pengawas dan guru-guru dari sekolah lain memberi apresiasi atas kemajuan TK Yuliana 4 Mei Forga yang berhasil menciptakan lingkungan belajar yang bersih, tertib, dan penuh semangat meski dengan keterbatasan. Dari pengalaman ini kami belajar bahwa kolaborasi adalah kunci, teladan lebih efektif dari nasihat, dan program sederhana bisa membawa hasil luar biasa bila dijalankan dengan hati, semangat gotong royong, dan komunikasi yang baik. Kini anak-anak TK Yuliana 4 Mei Forga tumbuh dengan kebiasaan baik, bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Mereka bukan hanya pintar tetapi juga berkarakter, bersemangat, memiliki hati yang gembira. Inilah bukti bahwa dari pelosok kampung Mei Forga kami bisa melahirkan anak Indonesia hebat. Demikian praktik baik saya. Ya, di situ saya berterima kasih kepada Bunda, Ibu Guru yang sudah selalu setia untuk mengurus mereka, mengajar mereka, walaupun ya kadang anak-anak suka rewel sekali, tapi masih setia sampai sekarang. Saya memberi makanan tambahan untuk anak-anak, walaupun kami tidak dapat dari MBG, tapi terima kasih juga kepada Ibu Guru yang selalu menyampaikan keluhan anak-anak kami yang perlu kami tingkatkan di rumah lagi. Ya, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Sekolah TK Yuliana 4 Mei Forga atas program baru yang dibuat oleh kepala sekolah, yang senantiasa dengan kami menyampaikan tentang anak kami lewat media WA, juga dengan tangan terbuka menerima kami orang tua untuk selalu datang berkonsultasi tentang perkembangan anak-anak kami. Kemudian setia mengunjungi anak-anak kami dan orang tua yang membutuhkan kunjungan. Terima kasih juga atas program pemberian sarapan paginya, walaupun TK Yuliana 4 belum dapat MBG, tetapi ada inisiatif sendiri dari pihak sekolah. Dengan adanya program baru dari sekolah ini, anak kami dalam pembiasaan-pembiasaan yang baik, makin baik dan mengalami peningkatan, dan kami harap program ini kedepannya dapat dipertahankan. Dan mewakili semua orang tua, kami ucapkan banyak terima kasih buat semua pihak sekolah. Terima kasih.